Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Dan Suesu langsung berdiri untuk menjelaskan situasinya. Bi Xiuming, Anda harus tahu bahwa apa yang dikatakan gadis ini barusan hanyalah kata-kata marah, dan dia bisa dianggap menyelamatkan hidup kita. Jika dia tidak menampilkan pertunjukan yang bagus bersama dengan saudara Yang, mungkin kita masih dikendalikan oleh Yohe dan Yoshi. Apakah Anda tidak ingin membalas kebaikannya? Tapi Anda justru ingin melakukan sesuatu padanya. Selamatkan hidup kita. Bi Xiuming mencibir. Jika dia dan dua murid kerajaan Sirius tidak menyerang bersama sebelumnya, bagaimana kita bisa menjadi tawanan orang lain? Dia menyelamatkan kita. Itu hanya caranya melindungi dirinya sendiri. Dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Chen Suesu, saya kenal Anda memiliki temperamen yang baik, tapi tolong tinggalkan masalah ini. Chen Suesu mengerutkan kening, meskipun dia tidak menyukai Bi Xiuming. Dia harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Bi Xiuming memang benar. Zimo telah memimpin monster untuk menyerang semua orang di sini sebelumnya, sehingga mereka dikendalikan oleh Yohe dan Yoshi. Jadi Zimo juga memiliki tanggung jawab yang besar. Saat dia dan Yangke baru saja membunuh Yohe dan Yoshi, Zimo sebenarnya hanya karena pertimbangan untuk mempertahankan diri dan tidak ingin menyelamatkan siapapun. Tapi justru karena dia tahu apa yang dikatakan Bi Xiuming adalah kebenaran, Chen Suesu merasa agak sulit. Di satu sisi dia tidak menyukai Zimo, di sisi lain dia tahu bahwa Zimo dan Yangke datang ke sini bersama. Pasti ada persahabatan di antara keduanya, dan dia tidak dapat membantu siapapun. Oleh karena itu, Chen Suesu memiliki keraguan seperti itu. Sedangkan yang lainnya, apakah itu tempat gadis dari istana Wanhua atau Ye Qingxi dan Zhou Baxi, semuanya tetap diam, memilih untuk tidak saling membantu dan mempertahankan perkembangan situasi. Karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu apa hubungan Yangke dan Zimo. Melihat sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatapnya, Yangke mencibir, menatap Bi Xiuming dan berkata, Anda ingin menghancurkan kultivasinya, dan Anda juga ingin dia menjadi pelayan adik laki-laki Anda. Jika seseorang ingin menerima ide Zimo, mungkin dia secara alami tidak bisa melakukannya dan menonton dari dinding. Namun tidak peduli apa, Zimo juga berada di bawah kendalinya sekarang. Jika dia tidak bisa mengembalikan adik laki-laki saya seperti semula, maka ini akan menjadi takdirnya. Bi Xiuming tampak muram. Saya khawatir adik laki-laki Anda mungkin tidak seberuntung itu. Yangke tersenyum ringan. Dia sudah menjadi pelayan saya. Pada saat ini, dada Zimo naik dan turun, tapi sulit untuk membantahnya bahwa dia adalah pelayan Yangke, karena hidup dan mati ada di tangan Yangke. Jadi, apa yang bisa dia katakan? Jadi, meskipun dia menggertakkan gigi, Zimo merasa bahwa pria ini sangat keji, sehingga tidak ada yang bisa membencinya. Bagaimanapun, pria ini sedang membela dirinya sendiri sekarang. Tepat ketika kata-kata Yangke keluar, semua orang tercengang saat mendengar ini, karena mereka melihat Zimo tidak membantah. Segera mereka semua memandang Zimo, kemudian menatap Yangke dengan mata melebar. Jelas, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimanapun orang-orang ini jatuh ke tangan Yohe dan Yoshi, hidup dalam penghinaan dan menderita segala macam penyiksaan. Namun hubungan antara Yangke dan Zimo terbalik, sehingga semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sini. Bagaimana dia melakukannya?
Pada saat yang sama, ekspresi tidak wajar muncul di wajah Leng San, karena sebenarnya statusnya juga sama dengan Zimo. Karena dia pelayan saya, hanya saya yang bisa memutuskan hidup dan matinya. Adapun Anda belum memenuhi syarat. Yangke telah lama melihat Bisiumin tidak bahagia, dan dia hanya melampiaskannya pada saat ini. Mendengar itu, Bisiumin mencibir dan memandang Yangke dengan jijik. Sepertinya Anda terpesona oleh penyihir serius ini, dan tidak tahu Anda harus berada di pihak mana. Apakah sulit bagi Anda untuk berbicara mewakilinya seperti ini? Mungkinkah Anda telah menjadi bawahannya? Ya, wanita ini pada pandangan pertama adalah seorang wanita jalang yang dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak akan rugi bahkan jika Anda bermain dengannya beberapa kali. Mendengar itu, semua wanita mengerutkan kening karena apa yang dikatakan Bisiuming terlalu lancang dan tidak menyenangkan sehingga tidak ada yang bisa menerimanya. Pada saat ini, wajah cantik Zimo menjadi pucat dan tubuh halusnya bergetar. Meskipun dia memang terlihat nakal dalam perkataan serta tindakannya, sehingga sering memberikan ilusi ini kepada orang-orang. Hanya mereka yang mengenalnya dengan baik yang tahu bahwa dia masih gadis sejati. Minggir, saya akan membunuhnya. Zimo mengatupkan giginya dan menatap Bisiuming dengan ekspresi dingin, karena setelah dipermalukan sejauh ini tidak ada ruang untuk tenang. Anda tidak bisa melakukannya. Yangke tampak dingin, dia meliriknya dengan marah. Bagaimanapun dia adalah anggota serius. Meskipun kekuatannya lebih tinggi dari Bisiuming, bahkan dia masih bisa mengalahkan Bisiuming. Tapi begitu mereka mulai bertarung dengan Bisiuming, Yangke tidak akan mampu hanya untuk duduk diam dan menonton, karena segalanya akan menjadi sangat sulit. Saya tidak peduli, saya ingin dia mati. Zimo menjadi sedikit gila, energi sejatinya sangat gelisah di tubuhnya. Cepat, keluar dari sini. Yangke berteriak dengan marah. Mendengar itu, ekspresi Zimo tertegun dan amarahnya turun drastis. Jelas dia pintar dan dia secara alami tahu apa yang dikhawatirkan Yangke. Bahkan Leng San mengamati kata-katanya dan dengan cepat bergegas ke depan untuk menarik Zimo menjauh. Keduanya pernah mengalami sakitnya jiwa saat disiksa dan mereka juga tahu sifat Yangke. Jika mereka benar-benar macam-macam dengannya, mereka mungkin akan menderita siksaan lagi. Bisiumi menatap Zimo dengan ekspresi dingin, tampak siap bergerak. Saudaraku, Anda tidak bisa melepaskannya. Teriak adik laki-laki Bisiuming lagi. Mendengar itu, jejak tekad melintas di mata Bisiuming. Dia mengangguk sedikit dan hendak bergegas menuju Zimo, tapi Yangke melangkah di depannya. Saya akan bermain dengan Anda. Yangke memandangnya dengan acuh tak acuh. Bisiuming merutkan kening, dia tampak jijik. Apakah Anda benar-benar bersedia melawan saya demi wanita jalang serius? Sudah saya bilang, dia adalah pelayan saya, dan hanya saya yang bisa memutuskan hidup dan mati dia. Anda bukan tandingan saya, dan saya tidak ingin membunuh Anda. Wajah Bisiuming dipenuhi ketidaksabaran. Bagaimana Anda tahu kalau Anda belum bertarung dengan saya? Yangke sekuat batu. Bisiuming menatap Yangke dalam-dalam, dan setelah beberapa saat, dia mengangguk dengan jijik. Oke, karena Anda sedang mencari kematian, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Jadi saya akan membunuh Anda dulu, dan kemudian saya akan membuat masalah dengan penyihir itu. Bisiuming berbicara dengan keras. Segera Bisiuming mendorong telapak tangan ke arah Yangke, kemudian energi sebenarnya diaktifkan, dan angin menderu di telapak tangan. Melihat itu, semua orang tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Bisiuming akan segera melakukannya. Dia adalah seorang pejuang di alam juang sejati tingkat keempat, sedangkan Yangke hanya berada di alam pemisahan dan reuni tingkat ke-8. Jika gerakan pembunuhan seperti ini terus berlanjut, bagaimana Yangke masih bisa bertahan? Apakah dia tidak peduli sama sekali bahwa Yangke baru saja menyelamatkan hidupnya?
Namun pria ini nampaknya sangat marah sehingga dia tidak memiliki integritas moral sama sekali. "Kasihanilah dia!" seru Han Sioki. Ye Qingxi sudah bergegas dengan perlumuran darah, tapi Zimo dan Leng San mau tidak mau membuka mulut mereka. Karena di tengah kilat dan batu api, Yang Ke mengangkat kepalanya dan menyerang Bisiuming, yang membuat vitalitas keduanya bertabrakan. Dan energi langit dan bumi mulai merajalela. Tuar! Di bawah ledakan vitalitas, Bisiuming tanpa sadar mundur lebih dari selusin langkah. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya, tetapi Yang Ke tetap tidak bergerak. Melihat itu, Qingxi yang bergegas berhenti. Darah di tubuhnya membayang dan dia sangat terkejut. Bahkan mata Zimo dan Leng San dipenuhi dengan kecemerlangan dan ketidakpercayaan. Yoba yang tampak seperti menara besi menyipitkan matanya dan wajahnya yang seperti pisau bergerak beberapa kali. Bahkan mulut Chen Suesu dan Su Xiaoyu membentuk lingkaran. Seolah-olah keduanya merasa kepala mereka kekurangan oksigen pada saat yang bersamaan. Melihat adegan itu, setiap orang memiliki reaksi berbeda, tapi mereka sama terkejut. Karena Yang Ke bisa memukul mundur Bisiuming dengan satu telapak tangan. Alam pemisah penyatuan kembali tingkat ke-8. Alam Yuan sejati tingkat ke-4. Mari kita tidak membicarakan tentang 5 alam kecil untuk saat ini, tetapi ada alam seperti daerah aliran sungai besar di antaranya. Sebelum alam Yuan sejati, vitalitas dalam tubuh seorang pejuang hanyalah vitalitas. Tapi setelah ranah Yuan sejati, apa yang ada dalam tubuh seorang pejuang adalah Yuan sejati. Keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama. Jadi tidak ada pejuang alam pemisah penyatuan kembali yang mampu mengalahkan master alam Yuan sejati di dunia ini. Kecuali para kekasih surgawi yang sangat langka itu. Dan sekarang pemandangan yang menggemparkan ini benar-benar terjadi di depan mata mereka. Bisiuming juga memandang Yang Ke dengan kaget, menutupi tangan kanannya dengan tangan kirinya dan dengan putus asa menstimulasi energi aslinya. Setelah menyelesaikan energi yang sejati yang menyerang tubuhnya, telapak tangan kanannya berubah menjadi merah. Seperti api dan warna merah menyebar ke lengannya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. "Vitalitas Anda," suara Bisiuming bergetar. "Bagaimana bisa begitu murni?" Yang Ke mencibir, membuka gerakan kakinya dan mengeluarkan bayangan yang langsung menindas Bisiuming di depannya. "Menutupi langit besar di bawah tangan," seru Bisiuming dan buru-buru mengangkat telapak tangannya untuk menghadapinya. Dengan telapak tangan yang menggerakkan awan dan langit, seni bela diri tingkat bumi ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang Ke menghadapinya dengan satu telapak tangan dan terdengar suara getaran. Tubuh Bisiuming tiba-tiba menjadi lebih pendek. Yang Ke juga sedikit terhuyung karena keterkejutannya. Dia menstabilkan langkahnya, memenuhi dantiannya dengan amarah, dan langsung meninju sehingga Bisiuming tidak mampu mempertahankan diri dari serangan ganas yang datang silih berganti tanpa henti. Pukulan ini langsung mengenai dadanya. Duar, duar. Segera 3 ledakan Yang menyebar meskipun lebih dari sebulan yang lalu. Saat Yang Ke bertarung dengan Qi Jianxing, 3 ledakan yang berhasil dipecahkan dengan sempurna oleh Qi Jianxing yang berada di alam Yuan sejati tingkat ke-3 dan tidak mampu melukainya sama sekali. Tetapi pada saat ini, Bisiuming yang berada di alam Yuan sejati tingkat ke-4 tidak memiliki kemampuan ini. Bagaimanapun, vitalitas Yang Ke jauh lebih murni dibandingkan sebulan yang lalu. Dan semua ini disebabkan oleh cairan Liuyan. Bagaimanapun, Sekte Pedang Bintang 9, tempat lahirnya Qi Jianxing, adalah sekte kelas 1, sedangkan Sekte Bisiuming hanyalah sekte kelas 2. Jadi latar belakang mereka sangat berbeda.
Oleh karena itu, 3 tumpukan yang meledak di tubuh Bisiuming yang membuat Bisiuming berteriak. Wajahnya menjadi pucat dan dia menyemburkan seteguk darah tanpa sadar karena Bisiuming telah mengambil tindakan terhadap pelayannya. Jadi Yangke tentu saja tidak berniat melakukan hal baik. Lagi pula dia baru saja menyelamatkan nyawa orang ini, tapi dia tidak mau membalas budi, malah ingin membunuhnya. Jadi tidak ada gunanya menjaga orang seperti itu, karena pasti akan menjadi bencana di masa depan. Selain itu, dia telah berulang kali mengejek dan menolak Yangke sebelumnya, yang membuat Yangke semakin bertekad untuk membunuhnya. Bagaimanapun, Yangke bukan pria baik dan percaya pada orang lain yang menindasnya, dan dia masih mentoleransinya sebelumnya. Setelah menderita kerugian besar dari Yangke, Bisiuming tidak lagi berani memanfaatkannya, menatap Yangke dengan ketakutan dan kebencian. Dia hendak menggunakan seluruh kekuatannya, tetapi dia melihat Yangke di sana dengan mengangkat telapak tangannya. Kemudian vitalitas meledak dengan ganas di kedua telapak tangannya. Jelas itu adalah keterampilan jiwa binatang. Segera 2 raungan keluar dan harimau putih serta banteng suci yang terbakar seperti api segera berlari keluar dengan kuat, membentuk segitiga dengan Yangke untuk menyerang Bisiuming. Dengan keterkejutan di matanya, Bisiuming diliputi kepanikan. Dia mencoba yang terbaik untuk menghadapi setiap gerakan, namun tidak mampu melawan, karena 2 jiwa binatang dan Yangke juga menyerang. Sehingga dalam waktu kurang dari 3 nafas, mereka membuat lubang di dada Bisiuming. Dengan cipratan darah, Bisiuming terjatuh terlentang, matanya melebar dengan ekspresi tidak percaya dan mata tidak berkedip. Yangke melihat sekeliling dan melihat semua orang terkejut, karena pertarungan berakhir dengan cepat, namun hasilnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Seorang pejuang di alam pemisahan dan reoni tingkat 8 benar-benar merenggut nyawa seorang prajurit tingkat 4 di alam Yuan sejati dalam sekejap. Bahkan terlihat sangat mudah. Terutama Zimo dan Leng San yang lebih terkejut lagi. Meskipun mereka berdua telah menghabiskan beberapa waktu dengan Yangke, mereka belum pernah melihatnya benar-benar mengambil tindakan. Bahkan ketika mereka baru saja menghadapi monster bersama, Yangke hanya menunjukkan bahwa dia sedikit lebih kuat dari alam pemisahan dan reoni biasa. Jadi selama ini kedua wanita itu mengira bahwa Yangke hanya mengandalkan teknik rahasia khusus untuk mengendalikan jiwa mereka. Meskipun dia takut, dia tidak memikirkan kekuatannya sendiri. Berpikir bahwa Yangke hanyalah prajurit kecil di tingkat 8 dari alam pemisahan dan reoni, dan dia tidak menganggapnya serius. Mendengar itu, Zimo tampak terkejut. Apa itu? Apakah hanya karena dia mengejek dan menolak Anda sebelumnya? Iya. Yangke mengakui dengan terus terang. Zimo membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum masam. Anda harus membalas. Anda perlu mengubah karakter Anda. Tapi Anda memang sangat kuat dan saya selalu meremehkan Anda sebelumnya. Sekarang, apakah Anda terkesan dengan Tuan Anda dan ingin berkomitmen pada saya? Yangke terkekeh. Kata-kata ini tidak bisa tidak mengingatkan Zimo tentang hal-hal yang belum selesai sebelumnya, dan wajahnya menjadi dingin dalam sekejap. Jadi dia menggertakkan gigi dan berkata, cepat atau lambat, saya akan membuat Anda membayar harganya. Anda juga mengatakan bahwa saya adalah orang yang harus membalas. Jadi mengatakan kata-kata kasar kepada saya bukanlah pilihan bijak. Yangke mengangkat satu jari dan menggoyangkannya. Zimo marah, tetapi dia tidak berani membantah lagi. Entah apa yang akan dia lakukan jika dia terus berbicara. Mungkin dia akan menjadi serius dan dibawa pergi olehnya, sehingga tidak ada tempat bagi Zimo untuk menangis. Setelah beberapa saat, langkah kaki terdengar tidak jauh. Yangke mendongak dan melihat sekelompok pria besar berjalan menuju arah ini. Di bawah kepemimpinan Chen Shuisu dan So Xiuyu, dan Yangke berdiri dan memandang mereka dengan tenang.
Ye Qingxi tersenyum pada Yang Ke dan orang lain yang memiliki persahabatan dengan Yang Ke, memandangnya tanpa beban psikologis, dan hanya beberapa orang yang memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Bagaimanapun, Yang Ke baru saja membunuh Bi Xiuming dan kemudian dengan tegas dan kejam menyingkirkan murid-murid junior Bi Xiuming yang tidak memiliki perlawanan. Cara membunuh ini membuat mereka agak tidak nyaman, tetapi tangan mereka juga berlumuran darah. Jadi mereka bisa memahami pendekatan Yang Ke dan tidak ada permusuhan saat ini. Dan dia jelas telah menerima kenyataan itu. Bi Xiuming dan adik laki-lakinya selalu mengucapkan kata-kata yang melemahkan semangat akhir-akhir ini. Jadi popularitas mereka tidak terlalu bagus. Sehingga adegan yang baru saja terjadi di depan mereka, semua orang tidak tahu benar dan salah. Tentu saja, mereka tidak akan menyalahkan Yang Ke atas kematian Bi Xiuming dan adik laki-lakinya. Lambat untuk melindungi diri sendiri di sini. Jadi siapa yang peduli dengan hidup dan mati orang lain? Terlebih lagi, mereka adalah dua orang yang menyebalkan, sehingga mereka mati dengan sia-sia. Chen Shuisu mendekat, dan So Xiuyu masing-masing menyerahkan segenggam besar manik-manik darah dan berkata, "Ini adalah hasil panen sekarang, dan ada total 82 manik darah yang ditinggalkan oleh monster gadis itu. Saudara Yang, silakan pesan." Sebelumnya 30 atau 40 binatang iblis di Zimo dibunuh tanpa perlawanan apapun bersama dengan binatang iblis yang dikendalikan oleh Yohei dan Yoshi. Keuntungan dari pertempuran ini sangat besar. Yang Ke meliriknya, tidak menolak, dan mengulurkan tangannya untuk mengambil semua manik-manik darah. Meskipun setiap orang memiliki bagian dalam membunuh monster, jika bukan karena desain Yang Ke yang memberikan pertunjukan yang bagus, bagaimana mereka bisa bebas? Dibandingkan dengan manik-manik darah ini, mereka akan terjadi sulit untuk bertahan hidup. Ini adalah keuntungan terbesar mereka. Belum lagi setelah pertempuran, Yang Ke mengeluarkan pil penyembuhan untuk mereka minum, yang dianggap sebagai hal yang paling baik hati. Ini adalah butiran darah dari 4 orang itu. Mereka semua berada di ranah Yuan sejati. Ye Qingxi tersenyum lembut dan meletakkan 4 manik-manik darah yang lebih besar dan lebih murni ke tangan Yang Ke. Melihat panen Yang Ke, banyak orang yang iri, tetapi tidak ada satupun orang yang memulai merampok. Namun tidak ada jejak keserakahan. Yang Ke mengamati apa yang terjadi, dan ketika dia melihat pemandangan ini, dia mengangguk diam-diam dan merasa lega. Mengetahui bahwa hanya ada sedikit seperti Bi Xiuming dan saudara-saudaranya. Ekspresi Chen Shuisu menjadi lurus dan dia menangkupkan kepala tinjunya. "Terima kasih banyak, Saudara Yang, karena telah menyelamatkan hidup saya, dan saya akan menyimpan kebaikan ini di hati saya. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan menghargainya dengan murah hati." Saat ini, lebih dari selusin orang semuanya mengepakkan tangan mereka dengan tegas. Yang Ke juga membalas hormat dengan wajah serius, karena tidak ada yang menyebutkan kematian Bi Xiuming. Bahkan jika semua orang ini keluar hidup-hidup, saya khawatir mereka tidak akan menyebutkan apa yang terjadi pada siapapun. Wajar jika beberapa orang mati, selama tidak ada yang mengungkapkan bahwa Yang Ke lah yang membunuh Bi Xiuming, maka tuan di belakangnya secara alami tidak akan mengganggu Yang Ke. Jelas semua orang memahami satu sama lain secara diam-diam. Pada saat ini, suasana berangsur-angsur menjadi harmonis, dan keterasingan serta ketakutan asli menghilang dalam sekejap. Namun ketika semua orang melihat ke arah Zimo, ekspresi mereka masih sedikit tidak wajar. Jika mereka semua adalah pejuang dinasti Han, mereka akan tersenyum tanpa ampun. Bagaimanapun, permusuhan juga merupakan cerita yang bagus. Tapi Zimo adalah pejuang kerajaan serius, dan dia telah menyerang mereka sebelumnya, sehingga situasi ini telah meningkat ke tingkat lain. Bahkan jika seseorang ingin berdamai, mereka memiliki beberapa keberatan. Jika mereka bukan dari kerajaan mereka, hati mereka pasti berbeda. Dan Zimo juga mengetahui hal ini dengan sangat baik.
menyelinap ke samping sendirian, bergantung sendirian. Setelah mengobrol sebentar, Yangke tiba-tiba melihat ke arah Chen Shueishu dan berkata, "Saudara Chen, apakah ada hal lain?" Cara Chen Shueishu ragu-ragu untuk berbicara yang membuat Yangke melihat ini. Chen Shueishu tercengang saat mendengar ini, lalu tersenyum pahit dan berkata, "Ada yang ingin kami tanyakan." Chen Shueishu menunjuk ke dantiannya. "Apakah serangga di sini mati?" Yohei dan Yoshi sudah mati. Karena serangan pengontrol jiwa yang mereka tanam untuk para prajurit Han masih ada, ini adalah masalah yang paling dikhawatirkan semua orang. Li Xinyuan dari Istana Wenxin telah dibor melalui dantian dan junior saudara Zhou Fang telah mendukungnya melihatnya. Siapa yang tahu apa yang menjadi berikutnya? Mendengar ini, Yangke menoleh dan melihat ke arah Zimo. Zimo berkata tanpa ekspresi, "Itu belum mati dan serangga itu masih hidup di tubuh Anda." Mendengar itu, semua orang mengubah warna mereka dan memandang Zimo dengan penuh semangat. Yangke juga mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah ada cara untuk mengeluarkannya?" "Itu bukan serangga pengontrol jiwa yang saya tanam." Zimo menggelengkan kepalanya perlahan, mengerutkan kening dan berkata, "Sebenarnya tidak apa-apa untuk meletakkannya mereka di dalam. Itu hanya menyerap sedikit vitalitas untuk bertahan hidup. Dan tidak ada yang memerintahkannya. Dan itu tidak akan merugikan Anda lagi. Ketika Anda masing-masing mencapai alam gerakan ilahi, Anda secara alami dapat menggunakan jiwa Anda untuk menarik mereka keluar. Atau kembali ke sekte dan membiarkan para tetua mengambil tindakan. Bagaimanapun, ini hanyalah serangga pengontrol jiwa tingkat paling rendah. Selain takut panas, kesadaran spiritual juga merupakan senjata tajam untuk melawannya. Mendengar itu, semua orang mengerutkan kening. Jelas mereka tidak begitu percaya pada Zimo. Terlebih lagi, bahkan jika apa yang dikatakan Zimo benar, siapapun yang memiliki serangga yang hidup di bagian vital dantiannya akan merasa sedikit tidak nyaman. Jika serangga tersebut bergerak dalam pertarungan hidup dan mati, sesuatu mungkin akan terjadi dan diperkirakan konsekuensinya akan serius. Zimo melihat ekspresi wajah semua orang dan tersenyum dengan jijik. "Tetapi jika Anda bersikeras untuk mengeluarkan serangga itu sekarang, saya punya cara, tetapi saya tidak tahu apakah Anda bersedia membiarkan saya mencobanya." Semua orang tampak pahit dan tampak terkejut ketika mendengar itu. Lagi pula, mereka tidak begitu percaya pada Zimo. Bagaimana jika wanita kejam serius itu melakukan sesuatu untuk mendalikan mereka lagi? Tapi jika mereka tidak setuju, semua orang akan gelisah. Ada serangga di dantian mereka, namun tidak peduli betapa anehnya mereka berpikir. Mereka sedikit ragu. Melihat ekspresi semua orang, Zimo mencibir di sana dengan pikirannya yang menggoda. Dan kemudian berkata, "Tuan, saya dapat membantu Anda." "Tuan Anda?" Chen Shueishu tidak bisa menahan batuk ringan. Yangke juga melihat wajahnya dan menatap Zimo dengan penuh kebencian. "Saudara Yang, apakah Anda benar-benar menerima dia sebagai pelayan?" Chen Shueishu tampak iri. Sosioyo mencubitnya dengan keras di samping, menyebabkan fitur wajah Chen Shueishu menjadi terdistorsi. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. "Dia berbohong, dia ingin saya mati." Yangke menyangkalnya, mengendus dan merutkan kening. "Mungkin saya punya cara, tapi saya belum mencobanya pada orang. Bagaimanapun serangga pengontrol jiwa takut panas dan vitalitas yang sejati miliknya adalah musuh bebuyutannya. Sekarang tanpa kendali Yohei dan Yoshi, serangga pengontrol jiwa dapat dipaksa keluar dari tubuh mereka selama Yangke menggunakan energi yang sebenarnya. Karena Yangke menggunakan metode ini sebelumnya untuk mengusir cacing pengontrol jiwa dari kepala monster tingkat kelima.
sehingga dia mempelajari rahasia keberadaan cacing pengontrol jiwa. Namun jika targetnya adalah manusia, Yangke tidak berani memberikan jaminan apapun. Lagi pula, orang-orang ini semua adalah elit dari sekte masing-masing, dan tempat keberadaan serangga pengendali jiwa adalah Dantian. Lokasi kunci yang rapuh dan sensitif. Jika terjadi beberapa kesalahan kecil, mungkin dapat mengakibatkan konsekuensi yang serius, sehingga melihat keraguan Yangke, semua orang merasa tidak nyaman. Cobalah pada saya. Li Xinyuan dari istana Wenxin tiba-tiba berkata dengan lemah, dengan senyum sedih di wajahnya. Bagaimanapun tingkat kultivasi saya telah dihapuskan, jadi saya dapat melakukan bagian saya untuk semua orang dan mengizinkan saudara yang berlatih dan menjadi mahir dengan itu kekuatan. Mendengar itu, Yo Fang segera berkata, "Saudaraku, jangan katakan itu. Ada peluang untuk memperbaiki Dantian yang rusak. Selama Anda menemukan obat yang bagus, saudara Yang, jika Anda ingin mencobanya, saya akan datang dulu." "Saudaraku," Lu Xiyuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Saudaraku, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, bahkan jika saudara yang gagal, bukankah itu hanya kehidupan saya yang tak berguna? Jika saya hidup seperti ini, maka hidup saya akan menjadi lebih buruk daripada kematian." "Jangan membantah, saya sendiri tidak yakin." Yangke mengerutkan kening, lalu dia meluruskan tangan dan melambai pada Zimo. "Apa yang Anda ingin lakukan?" Zimo terlihat tenang, tapi masih berjalan dengan patuh. Kepatuhannya membuat orang-orang Han terlihat semakin curiga, bertanya-tanya apakah hubungan antara dia dan Yangke benar-benar hubungan antara pelayan dan tuan. Bagaimanapun, ini terlalu aneh. "Katakan pada saya, apa yang harus saya lakukan?" Yangke mengerutkan kening dan bertanya. Zimo menjelaskannya secara rinci. Metodenya sama seperti yang digunakan Yangke pada macan tutul, bayangan emas Yasa sebelumnya. Tetapi gerakannya harus lebih hati-hati. Gunakan guntur untuk membakarnya tanpa memberinya waktu untuk bereaksi. Atau gunakan metode lembut untuk membakarnya dan memaksanya keluar. Tapi jangan membiarkan dia merasa tidak nyaman. Begitu didorong dengan tergesa-gesa, dia mungkin benar-benar menembus dantian seseorang. Setelah memahami ini, Yangke merenung. Dia melihat ke arah kerumunan dan bertanya, "Apakah Anda yakin ingin saya mengambil tindakan?" Mendengar itu, sekelompok orang mengangguk. "Ya, saya hanya bisa berjanji untuk melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikannya. Tapi Anda bertanggung jawab atas konsekuensinya." Yangke tidak ingin mempermasalahkan hal semacam ini. Han Xiuqi tersenyum dan berkata, "Begitulah seharusnya. Kami yakin Anda bisa melakukannya." Yang lain tidak keberatan, jadi tentu saja setuju dengan pertanyaannya. Yangke mengangguk dan memikirkannya untuk waktu yang lama. Kemudian dia memutuskan untuk memilih cara yang kedua. Walaupun cara pertama cepat, namun juga mempunyai kelemahan yang besar. Jika tidak dikendalikan dengan baik, itu hanya akan merugikan orang lain. Setelah melirik Li Xinyuan, Yangke berkata, "Saya akan mencobanya dulu pada Anda." Li Xinyuan tersenyum dan mengangguk. Yo Fang ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi dia membalasnya dengan melotot. Setelah mengangkat pakaian dia memperlihatkan perutnya, Yangke membuat keempat gadis di istana Wanhua tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Tetapi mereka tidak berani berbalik dan melewatkan apapun. Jadi mereka menatap dengan wajah memerah. Yangke mengulurkan tangannya untuk menutupi dantian Li Xinyuan, menarik nafas dalam-dalam, membenamkan dirinya dalam pikirannya. Mengendalikan energi yang sejati dan mengalir ke tubuh Li Xinyuan sedikit demi sedikit. Tidak lama kemudian, Yangke merasakan kehadiran cacing pengontrol jiwa. Setelah pikirannya bergerak, Yangke menjadi semakin berhati-hati.
Energi yang sejati berubah menjadi ribuan helai dan mengelilingi cacing pengontrol jiwa. Dan sebelum cacing itu dapat bereaksi, Yang Ke membungkusnya. Li Siyuan, wajah Li Siyuan tiba-tiba memerah. Dia adalah orang yang tidak berguna sekarang, namun energi panas mengalir masuk yang agak sulit untuk ditolak. Meskipun ketekunan pria ini sangat kuat, bahkan jika perutnya terbakar, dia masih menggertakkan gigi. Tapi tetap diam, jadi hanya pembuluh darah di keningnya yang berkedut dan dia berkeringat deras. Merasakan itu, Yang Ke meliriknya dan berkata, "Bersabarlah." Begitu dia selesai berbicara, dia memengaruhi vitalitas yang sejati dan memaksa cacing pengontrol jiwa yang terbungkus itu keluar sedikit demi sedikit. Namun serangga pengontrol jiwa jelas sedang berjuang yang memperparah rasa sakit Li Siyuan. Sebagai seorang junior, Yu Fang tidak tahan untuk menonton dan jantungnya berdebar kencang. Segera serangga pengontrol jiwa dipaksa keluar dari dantian. Pada titik ini, Yang Ke akhirnya melepaskan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.